Taslih TV. Apakah orang awam bisa baca dalil, Gus? Iya. Jadi kita perlu ketahui bahwasanya tidak semua dalil itu dalil yang susah untuk difahami dan rumit untuk dibuktikan. Oke. Ya. Semakin ini satu kaidah ya dalam syariat. Semakin satu hukum dalam syariat itu diperlukan oleh banyak orang, maka pasti dalilnya akan semakin jelas pula. Dan semakin dia rumit, semakin sedikit juga membutuhkan, maka dalilnya juga akan semakin rumit dan susah untuk difahami. Ini hikmah nih ya. Iya. Ini Jadi hikmah itu yang sangat besar yang memang diciptakan oleh Allah ya. iya, ditentukan oleh Allah Azza wa Jalla, ditetapkan seperti itu. Setiap ada permasalahan yang itu dibutuhkan orang awam dan keumuman kaum muslimin, pasti pembuktiannya, dalilnya Allah tampakkan. Lebih jelas. Lebih jelas. Seperti keesaan Allah. Kan begitu. Seperti sholat 5 waktu. Oke. Tapi nanti hal-hal yang terperinci, yang detail, ya ada perincian dan detail pula dalam memahami dalil yang ada. Sehingga mungkin tadi ada timbul pertanyaan, orang awam kan nggak bisa melihat dalil. Orang awam nggak bisa. Tapi di sana kita mendapatkan nas-nas Quran, hadis-hadis Nabi yang sangat jelas. Dan kejelasan itu memang tadi sekali lagi tidak bisa lagi ditakwil atau tidak bisa lagi dipalingkan dan seterusnya. Ya, ini mungkin perlu contoh ya. Ya artinya berarti perkataan orang awam tidak paham dalil itu tidak benar secara mutlak. Iya, ada batasannya. Ada batasannya. Memang kalau bisa dikategorikan ya, banyak dari hukum-hukum berkaitan agama itu yang dalilnya terperinci dan cukup rumit. Oh, gitu. Tapi di sana ada hal-hal yang cukup jelas. Ya, cukup jelas gitu. Ya, mungkin sebagai contoh ya, ini masuk sebagai contoh gitu. Misalkan adalah beberapa waktu yang lalu saya mendengar gitu, ada orang yang tetap mewajibkan bagi seorang wanita haid itu sholat. Nah, sebagai contoh kan. Gitu. Jadi cukup heboh di sosmed itu, cukup heboh ya. Jadi wanita haid tetap harus wajib sholat. Padahal sudah jelas gitu. Dan terkadang yang mengatakan juga seorang tokoh gitu. Apalagi tokoh yang mungkin ya baru berpindah dari satu afiliasi, kemudian terpandang semangat kajian dan seterusnya. Kemudian banyak orang yang benar juga gitu, membenarkan. Ya terlepas besar, ya. Terlepas dari pendapat ini benar atau salah, kadang orang yang mengikutinya atau orang yang melihat, kadang lihat argumentasinya, kuat juga begitu kan. Tapi sekali lagi kalau ia melihat argumentasi mayoritas para ulama, bahkan mungkin kalau bisa sampai disepakati oleh para ulama, jelas sekali. Itu secara pendalilan, secara ini jelas gitu, bahwasanya seorang haid diharamkan sholat baginya. Itu entah itu nas nabawi atau yang lainnya, kan seperti itu. Gitu. Itu sebagai contoh bahwasanya dalil itu terkadang kuatnya itu nggak bisa ditawar-menawar, gitu, sangat jelas. Memang yang sering terjebak adalah anggapan sebagian orang bahwasanya dalil itu kuat. Di sini yang sering terjebak, wah dalil itu sudah sangat jelas kok. Padahal kalau ia melihat, merujuk lagi kita para ulama, tidak demikian. Ya, tidak demikian. Tapi biasanya itu memang ya tadi keterbatasan dalam maklumat dan seterusnya. Namun kalau dalam kasus contohnya tadi ini, ya dalam kasus wanita haid tetap diwajibkan sholat, ini repot masalahnya. Atau misalkan yang cukup populer juga mungkin misalkan wanita tidak diwajibkan berhijab. Berjilbab. Nah, berjilbab maksudnya tidak, batasan aurat itu karena ulama berbeda pendapat, maka ya sudah gitu. Nah, ini repot gitu, jadi luas sekali pendapatnya gitu. Jadi berdalil dengan ulama saja menentukan auratnya berbeda-beda. Akhirnya ya sudah, memang benar-benar berarti sebenarnya ya sudah ambil aja paling ringan. Oh ini repot ini bahaya gitu. Karena memang ayatnya ataupun hadisnya itu sangatlah jelas gitu. Jadi nggak bisa tawar-menawar di sini gitu. Artinya gini ya, kalau aneh ringkasin tadi guys ya. Jadi kita contohkan misalnya ada perbedaan pendapat nih ya. Terlepas perbedaan pendapat, ada ulama yang mengatakan, ada pendapat yang mengatakan bahwasanya orang haid itu tidak wajib sholat. Kemudian ada pendapat lain bahkan haram ya, haram sholat gitu. Iya. Ada pendapat yang lain mengatakan orang haid tetap wajib sholat. Kemudian kan ini ada dalil-dalilnya gitu ya. Kemudian dalil yang mengharamkan sholat itu sangat jelas sekali. Orang awam bisa membaca itu kan gitu kan. Dengan mudah bisa memahami itu dengan mudah gitu. Nah, pada saat itu dia memilih itu gitu ya. Iya. Jadi memilih itu dan meninggalkan pendapat yang lain. Iya, tentu begitu. Itu sebagai contoh. Sebagaimana tadi pendapat yang masalah wajib hijab atau tidak gitu.
hijab atau tidak, berkaitan dengan aurat wanita, Berkaitan yang dengan harus aurat ditutup gitu kan. Oke, oke. Aslih TV